Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati para ustadzah rahimakumullah jami'an, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini masih diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah sehingga bisa melanjutkan kembali materi kajian tarbiyah kita, kajian parenting yang sangat kita butuhkan, terutama kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru, seorang pendidik yang terus senantiasa membutuhkan ilmu dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita menyadari bahwasannya amanah berupa sang buah hati adalah sebuah nikmat yang amat besar. Terlampau banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, namun seringkali kita lalai serta tidak menyadari betapa besarnya nikmat tersebut. Dan nikmat itu baru terasa manakala lenyap, manakala hilang. Dan di antara nikmat besar yang sering terlupakan adalah nikmat keberadaan sang buah hati, keberadaan anak. Betapa nikmatnya ketika kita melihat keceriaan anak-anak ketika bermain, ketika anak pandai mengaji, ketika anak itu sangat taat kepada kedua orang tuanya. Maka kenikmatan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Itulah perhiasan dunia yang terindah. Bahkan rasa penat, rasa capek kita dalam bekerja, saat pulang ke rumah bercengkrama, bersendagurau dengan anak-anak, maka akan lenyap seketika. Namun ustadzah yang dirahmati Allah, kita pun juga harus waspada. Waspada sebab anak itu juga merupakan ujian, bisa merupakan fitnah yang menguji keimanan kita, sehingga kita harus berhati-hati dan jangan sampai terperdaya. Sebab terkadang anak itu, ujian anak itu terkadang menjadikan seseorang lupa tidak mensyukuri nikmat Allah, sehingga kita berusaha menjaga sebaik-baik amanah yang sangat berat ini, terutama amanah tersebut sangat berharga, dan yang menitipkan amanah tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua ustadzah yang terhormati Allah memiliki cita-cita, memiliki keinginan yang sama, itu ingin keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Namun terkadang kita lupa bahwasannya modal utama
untuk meraih cita-cita yang mulia tersebut, modal utamanya adalah kesolehan dan ketakwaan kedua orang tua. Jadi memang kesolehan orang tua itu memiliki andil yang sangat besar dalam membentuk kepribadian dan kesolehan anak. Namun kita tidak boleh menyerah, tidak boleh patah semangat, terus berusaha semangat, karena kita yakin bahwasanya bahwasanya anak inilah yang kita andalkan menjadi simpanan kelak. Karena kita menyadari bahwasanya sejauh apapun kita melangkah, ada saatnya umur kita berakhir, yang mana suatu saat Allah Ta'ala akan mengirimkan malaikat pencabut nyawa untuk mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Saat itulah akan pecah, akan tangis haru orang-orang yang mencintai kita. Namun sebesar apapun kecintaan mereka kepada kita, tetap saja mereka tidak akan mau menemani kita di liang kubur. Sehingga tinggallah kita sendirian di sebuah ruang yang sempit dan pengap, ditemani hewan-hewan, tanah ditemani belatung. Maka amalan terputus dan kesempatan menambah pahala telah pupus. Namun terimalah kabar gembira, wahai para orang tua pendidik yang soleh, yang semasa hidupnya tak kenal lelah dalam mendidik putra-putrinya, sehingga berhasil menjadikan putra-putri yang soleh dan solehah. Maka bergembiralah dengan pahala yang terus mengalir ke tabunganmu, walaupun jasad itu telah dimakan oleh tanah, namun kuburan akan terasa lapang dan terang benderang. Itu harapan kita. Namun ada poin penting yang di sini akan kita bahas. Kita sepakat cita-cita kita ingin anak kita soleh dan solehah. Namun ada pembahasan yang penting yang harus kita renungi, adalah bahwasannya hidayah bukan di tangan kita. Hidayah bukan di tangan kita. Jika kita menginginkan anak-anak kita menjadi generasi yang soleh dan solehah, maka kita harus berusaha maksimal. Kita wajib mengerahkan seluruh daya, upaya, usaha kita. Bahkan kita harus berjuang dan berkorban apapun yang kita miliki. Jadi napa Ustazah? Siap letih, siap capek, siap lelah dalam mendidik, siap lelah dalam mengarahkan, menasihati anak-anak kita. Maka jika itu telah dikerahkan, telah diupayakan, maka bersiaplah untuk memetik buah manis dari usaha kita. Namun yang perlu kita senantiasa diingat, yaitu bahwasannya hidayah bukan di tangan kita. Hidayah bukan di tangan kita. Satu-satu pemilik mutlaknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita berkeinginan kuat, meskipun kita sudah berusaha, tapi yang namanya hidayah itu di tangan Allah.
sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Fatir ayat yang ke-8, yang mana Allah Ta'ala berfirman, fa innallaha yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Sesungguhnya Allah itu menyesatkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah akan memberikan petunjuk kepada seseorang yang ia kehendakinya. Jadi Allah lah yang berkehendak menyesatkan atau memberikan petunjuk kepada anak. Sehingga Ustazah, sebesar apapun usaha yang kita kerahkan, jika Allah tidak berkehendak, maka mustahil keinginan kita tercapai. Mustahil keinginan kita tercapai. Dan jika Allah tidak berkehendak, meskipun kita sudah berusaha, sudah berikhtiar, seluruh jalan sudah kita tempuh, namun jika Allah tidak berkehendak, maka mustahil keinginan kita akan tercapai. Maka yang perlu diingat oleh setiap orang tua, oleh seorang murabbi, yang harus dipahami adalah bahwasannya kita memang ingin sekali menjadikan anak kita, keturunan kita menjadi soleh dan solehah. Kita ingin anak-anak menjadi baik, berbakti, taat. Namun ada satu hal yang sering terlupakan, ya. Kita memang sudah berusaha, namun apa? Namun ternyata kita harus pahami bahwasannya hidayah di jalan Allah. Contohnya apa Ustazah? Contohnya nih, bahkan kalau kita perhatikan nih, sebagian orang tua itu ada yang memondokkan anaknya. Nih, kalau kita perhatikan Bibon, banyak yang di situ kita perhatikan bahwasannya orang tua itu usahanya tidak kurang-kurang. Ada yang menyekolahkan anaknya di pondok, ya, dengan harapan nanti menjadi anak yang soleh. Bahkan ada yang mengharuskan, mewajibkan anaknya ikut TPA. Namun terkadang sebagian orang tua hanya bersandar dengan usaha saja. Dan ada sebagian yang berpendapat kalau anak saya mondokkan, anak saya sekolah di sekolah Islam, mesti soleh. Padahal belum tentu. Barangkali orang tua lupa dengan senjata doa. Karena sebagian orang hanya bersandar dengan ikhtiar, bersandar dengan usaha, namun lupa, jarang berdoa kepada Allah, jarang minta kepada Allah keturunan yang soleh. Coba Ustazah, sering gak kita ketika berdoa, sering gak kita berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana dzurriyyatan thayyibah. Coba kita dalam keseharian sehari-hari, sering gak kita berdoa Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah saya keturunan yang soleh? Atau mungkin jarang berdoa. Padahal ya kita yakin bahwasanya hidayah itu di tangan Allah. Termasuk hidayah kepada anak keturunan kita.
Jadi istilahnya meskipun orang tua itu sudah pontang-panting ya, dengan melakukan berbagai macam sebab, namun jika Allah tidak menghendaki, maka apa? Maka tidak akan terjadi. Allah Ta'ala berfirman, "Man yahdihillahu fahuwal muhtadi, wa man yudlil faulaika humul khasirun." Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka sungguh dia adalah termasuk orang-orang yang merugi. Fa innallaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Maka janganlah dirimu binasa karena sedih terhadap mereka, karena hidayah di tangan Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha." Dalam surat As-Sajdah ayat 13. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Namun Allah menghendaki, ada yang diberi petunjuk, ada yang disesatkan. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Jika seandainya Rabbmu menghendaki, tentulah akan beriman semua orang yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Sebenarnya Allah sangat maha mampu, maha kuasa. Coba Ustazah kita ingat, kita lihat bagaimana manusia yang paling bertakwa di muka bumi ini. Manusia yang paling bertakwa adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun tidak kuasa untuk memberikan hidayah kepada orang yang sangat beliau cintai. Siapa? Abu Thalib. Ya, sahih. Paman beliau Abu Thalib. Kita ingat bagaimana kisah ketika Abu Thalib sedang sakit parah, sakit yang menghantarkannya kepada kematiannya. Kemudian Rasulullah SAW menjenguk, kemudian mendakwahi Abu Thalib dengan mengatakan, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan ahujju biha indallah." Bahwasanya apa? Ya am, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku bisa membelamu di sisi Allah. Namun ternyata di samping Abu Thalib ternyata ada Abu siapa? Abu Jahal dan temannya Abdullah bin Abi Umayyah, yang mana ketika Nabi mengajak untuk masuk Islam, maka mereka berdua mengatakan, "Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Wahai Abu Thalib, seandainya kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti kamu telah membenci agama nenek moyangmu Abdul Muthalib. Akhirnya Abu Thalib gak jadi mengucapkan apa? Syahadat la ilaha illallah. Kita lihat bagaimana Rasulullah itu sangat semangat, berusaha sekuat tenaga, sangat berharap pamannya itu masuk Islam.
Bahkan di detik-detik terakhir pun Nabi tetap berdakwah, menunjukkan seorang dai, seorang penyeru kepada kebaikan tidak boleh putus asa. Ketika orang tua melihat anaknya sudah sangat nakal, susah diatur, ya Ustaz, saya dah nyerah Ustaz, anak ini benar-benar bandel, susah diatur. Akankah sebagai orang tua kemudian menyerah? Ya. Terus mengatakan, terserah nak, mau apa aja terserah. Sebagian orang tua menyerah, bahkan sampai apa? Sampai mendoakan keburukan bagi anaknya. Padahal seorang dai, seorang penyeru kepada kebaikan, kita sebagai seorang murabbi tidak boleh putus asa dalam mendidik. Karena Allah Maha Kuasa. Allah lah yang membolak-balikkan hati seorang hamba. Allah mampu untuk menjadikan seseorang yang awalnya jauh dari jalan kebenaran, Allah sangat mampu untuk menjadikan orang tersebut berbalik 180 derajat. Menunjukkan para ustadzah yang terhormati Allah, demikian pula kita sebagai seorang murabbi dan juga sebagai seorang anak, kita pun juga gak boleh putus asa. Ketika ada keluarga kita, ayah kita, ibu kita, kerabat kita yang belum mendapatkan hidayah, jangan sampai putus asa. Karena apa? Karena hidayah di tangan Allah. Bisa jadi seseorang itu mendapatkan hidayah hanya karena buku yang kita berikan, atau mungkin kaset kajian yang kita berikan, atau mungkin pamflet kajian yang kita share, ternyata tergerak untuk hadir, penasaran, dapat hidayah. Maka kita harus meneladani Rasulullah SAW, bagaimana semangatnya beliau dalam berdakwah, dalam mengajak kepada jalan hidayah. Jangan sampai orang tua itu sudah putus asa melihat anaknya, udah anak ini gak bisa diperbaiki lagi. Jangan sampai keluar ucapan tersebut. Bahkan alhamdulillah mendoakan keburukan bagi anaknya. Kita lihat pula ustadzah yang terhormati Allah, Nabi Nuh alaihi salam. Kurang apa Nabi Nuh itu? Seorang nabi yang sangat soleh, itu pun tidak kuasa untuk memberikan hidayah kepada sang buah hatinya. Ya. Nabi Nuh, bahkan beliau itu berdakwah alfasanatin illa khamsina ama. Beliau berdakwah itu sampai berapa tahun? 950 tahun berdakwah. Nggak cuma mendakwahi umat beliau saja, ya, bahkan mendakwahi ya secara khusus keluarga beliau, anak beliau. Kita lihat bagaimana kisah Nabi Nuh. Qala ya bunayya irkam ma'ana. Ketika Nabi Nuh bilang kepada anaknya, wahai anakku, kemarilah, sinilah, naik perahu bersama kami. Qala ya bunayya irkam ma'ana. Ini yang mengajak siapa? Nabi yang punya ilmu, Masya Allah, ketakwaan, kesolehan, mengajak anaknya ke jalan hidayah. Sini nak, naik perahu bersama kami. Apa jawaban anak Nabi Nuh? Qala sa'awi ila jabali fayasimuni minal ma. Saya akan pergi ke puncak gunung agar saya tidak tenggelam. Fayasimuni minal ma, yang akan melindungiku dari air bah. Diajak
dalam jalan hidayah malah jawabnya seperti itu. Ini siapa? Nabi Nuh yang berdakwah 950 tahun, tapi ternyata tidak mampu memberikan hidayah kepada sang buah hatinya. Jadi di saat air bah yang sudah melanda, beliau bekerja keras, berusaha keras mengajak anaknya, "Nak, sini naik kapal." Namun Allah tidak berkenan memberikan hidayah kepada si anak, sehingga justru dengan pongahnya ia menjawab, "Saya akan menaiki gunung yang tinggi." Pada akhirnya pun anak tersebut tenggelam ditelan ombak. Itu bisa dilihat dalam surat Hud ayat 42 sampai ayat 47. Ini putra seorang nabi, putra seorang nabi. Itu bagaimana? Qala ya bunayya kam ma'ana wa la takun ma'al kafir. Wahai anakku, naik kapal bersama kami, janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir. Malah sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Padahal apa? Nabi Nuh menjawab, La asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang dapat melindungimu hari ini dari azab Allah selain yang Allah rahmati. Terus ternyata ini naluri seorang ayah. Tentunya Nabi Nuh sedih ketika anaknya gak mau naik perahu terus tenggelam. Akhirnya Nabi Nuh pun berdoa, Rabbi inna bani min ahli wa innaka wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Wahai Rabbku, sesungguhnya anakku ini adalah termasuk keluargaku. Bagaimana Nabi Nuh berdoa, Ya Allah, sesungguhnya anakku ini adalah termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janjimu itu adalah benar. Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Ternyata apa jawaban Allah? Ya Nuh innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Innahu amalun ghairu saleh. Sesungguhnya dia apa? Bukan amal soleh. Dia telah berbuat tidak baik, nggak mau beriman. Di sini bagaimana Allah menamakan bahwasanya anak tersebut ya amalun ghairu saleh. Jadi anak termasuk amal, termasuk usaha orang tua. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Maka janganlah kamu memohon meminta kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Inni a'iduka an takuna minal jahilin. Sesungguhnya aku memperingatkan kamu supaya kamu jangan menjadi termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Maka ustazah yang terhormati Allah, kalau kita lihat bagaimana kisah Nuh bersama anak beliau sudah berusaha keras agar anaknya dapat hidayah, namun Allah berkehendak lain. Maka apa kuncinya ustazah? Oleh karena itu janganlah kita lupa, jangan kita bersandar kepada usaha semata, namun kita jarang berdoa. Sering gak kita berdoa, mendoakan ya, semoga menjadi anak yang soleh ya. Karena Masya Allah senjata doa seorang ibu
doa seorang ibu. Bagaimana banyak orang yang sukses, banyak menjadi orang yang berhasil, orang yang soleh, yang sukses berhasil karena doa seorang ibu. Mungkin ibu tersebut ini rahasia doa seorang ibu. Mungkin ibu tersebut ibadahnya biasa-biasa saja Ustazah. Yang mungkin jarang sholat malam, mungkin juga jarang puasa sunnah. Ya orang awam biasa, yang mungkin dia ibadahnya ya biasa-biasa saja. Tapi apa? Tapi doa orang tua, doa seorang ibu, meskipun ibu tersebut adalah orang yang biasa-biasa saja ibadahnya, tapi doa ibu adalah mustajab. Betapa banyak orang yang sukses karena doa ibu. Karena apa? Karena doa ibu kepada anaknya itu adalah doa yang sangat tulus, ikhlas, sangat berharap kepada Allah. Doa yang sungguh-sungguh. Bagaimana banyak kisah-kisah seorang anak yang selalu minta didoakan kepada ibunya. Ibu minta doa, ini mau ujian. Kemudian apa? Kemudian akhirnya minta doa, Bu bangun malam ya, ini anakmu mau ujian. Mau ujian, ya doakan. Akhirnya dengan apa? Dengan ujian tersebut berhasil. Ada seorang ustadz yang bercerita bagaimana kisah beliau ketika apa? Ketika menimba ilmu di Madinah. Yang awalnya ustadz tersebut ustadz yang belajar di kampus UGM. Kampus UGM, kampus favorit. Dan beliau berniat untuk pindah halauan. Dalam artian beliau milih keluar saja dari kampus UGM, gak kuliah lagi. Akhirnya beliau mondok di salah satu pondok salaf. Semuanya itu menentang, gak setuju, kecuali siapa? Kecuali sang ibu. Sang ibu mengatakan, ya sudah nak, kalau itu sudah dari keputusanmu, ya ibu cuma istilahnya bisa mendukung, mendoakan. Sekitar 1,5 tahun belajar di pondok tersebut, akhirnya diterima di Madinah. Ketika apa? Diterima di Madinah. Nah ketika belajar di Madinah, pengen masuk S2, ujiannya susah, ujiannya berat. Masuk S2 Madinah. Akhirnya apa? Akhirnya nelpon ibu, Bu, doakan anakmu mau ujian masuk S2. Akhirnya apa? Bu, sekarang bangun, ini baru ujian. Dan ketika ujian itu sampai 3 jam lebih ujian. Dan setelah itu ada ujian apa? Hafalan Al-Quran yang harus mungkin. Nah ketika sudah ujian tertulis dan lolos, kemudian ujian hafalan Al-Quran, maka tiba-tiba ada yang tanya, ada seorang syekh, kamu sini yang nguji, kamu saya saja. Tiba-tiba apa? Padahal ujiannya itu yang menguji biasanya sangat ketat, yang mungkin diperkirakan sangat susah untuk apa? Untuk masuk S2. Padahal biasanya yang diterima cuma 5 orang, kuotanya cuma sedikit. Namun Masya Allah, beliau ketika ujian peringkat 1. Karena apa? Doa seorang ibu. Nah ketika S2, ustaz tersebut lulus S2, terus apa? Bilang sama istrinya, kayaknya Umi udah males ini, udah kita pulang ke Indonesia saja, sudah capek belajar. Akhirnya izin sama ibunya, ternyata ibunya gak mengizinkan, pengen anaknya tetap S3.
Akhirnya ya sudah, pokoknya kamu ikut ujian masuk S3, ibu tak yang doakan. Dan ustadz tersebut mengikuti seleksi S3 pun juga setengah-setengah, itu kurang persiapan ya. Ketika ujian tertulis ya sebisanya, ujian Al-Quran sebisanya. Dan Masya Allah beliau diterima. Dan belum lama ibu beliau wafat, meninggal dunia rahimahullah. Dan beliau baru sadar ternyata sudah kehilangan senjatanya. Yang dulu setiap ada kesulitan, ada kesusahan, minta didoakan kepada sang ibunda. Sekarang ibundanya sudah tiada lagi, maka apa? Maka nggak ada yang mendoakan. Menunjukkan bahwasanya doa ibu itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan dalam keadaan marah ketika bagaimana kita ingat kisahnya Syekh Sudes. Syekh Sudes ketika ada tamu-tamu dari orang tuanya itu datang, kemudian apa? Namanya anak kecil, iseng, makannya dikasih pasir. Ibunya marah, malah tapi mendoakan kebaikan. Sana nak, jadi imam Masjidil Haram sana. Sekarang beliau jadi imam Masjidil Haram. Jadi doa seorang ibu yang diucapkan bisa jadi nanti suatu saat akan menjadi sebuah kenyataan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhtiar saja tidak cukup, maka harus diiringi dengan doa dan tawakal. Karena apa? Usaha tanpa doa itu merupakan kesombongan. Ya. Usaha tanpa doa adalah bentuk kesombongan. Sedangkan pasrah tanpa usaha itu adalah sebuah kejahilan, sebuah kebodohan ya. Maka jangan sampai kita mengandalkan kepada kekuatan diri sendiri semata. Jangan mengandalkan pada diri sendiri, tapi kita harus bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Jangan bersandar kepada diri sendiri. Inilah doa yang sering diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghitsu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup, yang maha mengurusi makhluknya, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Birahmatika astaghitsu, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Tapi surat itu apa? Wa aslih li sya'ni kullah. Ya Hayyu Qayyum, birahmatika astaghitsu, dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah seluruh keadaanku. Ini doa yang penting Ustazah untuk senantiasa kita baca. Wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah seluruh keadaanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau jadikan aku bergantung kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Ya Allah, janganlah jadikan aku bersandar pada diri sendiri meskipun hanya sekejap mata. Gak boleh bersandar pada diri sendiri meskipun hanya sedetik, sekejap mata. Maka dari sinilah ya, Ustazah yang terhormati Allah Subhanahu wa ta'ala, selain usaha lahiriah yang kita kerahkan, maka jangan sampai melupakan lantunan doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
terutama di waktu-waktu mustajab di bulan Ramadan nanti. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Perbanyak doa, mohon pada Allah supaya dianugerahkan anak yang soleh dan solehah, dimudahkan dalam mendidik anak. Buktinya nih Ustazah nih, coba kita lihat buktinya bahwasannya hidayah itu di tangan Allah. Kalau kita perhatikan, ada sebuah lingkungan. Kita yakin bahwasannya yang namanya lingkungan adalah salah satu faktor yang paling menentukan untuk menjadi anak itu menjadi soleh atau tidaknya. Lingkungan adalah faktor yang menentukan anak itu kelak jadi soleh atau toleh, ya, buruk. Sehingga kita saksikan, oleh karena itu banyak, alhamdulillah ya, sekarang ini banyak orang tua yang lebih cenderung lebih memilih menyekolahkan sang buah hati tercinta di pesantren-pesantren, sekolah-sekolah berbasis keislaman, bahkan ada yang homeschooling di rumah dengan biaya yang tentunya tidak murah. Hal ini karena apa? Karena orang tua ingin mencari lingkungan tempat belajar yang baik dan kondusif untuk anak. Yang ini alhamdulillah semoga menjadi pahala yang besar bagi orang tua yang telah memikirkan dengan susah payah bekerja keras untuk kebaikan putra dan putri mereka. Namun apa Ustazah? Sudah memilihkan lingkungan yang baik, namun nyatanya terkadang realitas tidak sesuai dengan harapan orang tua. Walaupun anak belajar di pondok pesantren, di sekolah-sekolah Islam, mengikuti TPA, namun terkadang ada sebagian anak yang ternyata tetap jauh dari kata soleh, padahal sudah memilihkan sekolah, memilihkan lingkungan yang baik. Kenapa kok bisa jauh dari kata soleh? Tentunya di sana ada sebab-sebabnya, ada faktor-faktor yang mungkin disadari ataupun tidak disadari oleh orang tua. Bisa jadi apa? Faktor teman, lingkungan, pergaulan, bacaan, tontonan, dan faktor-faktor yang lainnya. Jadi nggak menjamin untuk anak itu jadi soleh. Namun bukan berarti kita apa? Ya bebas memilihkan yang penting sekolah, enggak. Kita tetap berusaha menjadikan anak itu soleh dengan apa? Disekolahkan di sekolah-sekolah Islam atau pondok pesantren atau yang lainnya. Namun itu sekali lagi tidak menjamin kesolehan. Kenapa? Karena hidayah di tangan Allah. Apalagi orang tua tersebut hanya bersandar dengan usaha, wis penting anak tak sekolahkan di pondok, tak sekolahkan di pondok pasti nanti jadi soleh. Apalagi orang tua yang contoh menyekolahkan di pondok dan kurang perhatian dengan anaknya yang di pondok, jarang diperhatikan, jarang ditelepon, ya, atau jarang diperhatikan. Bisa jadi anak tersebut malah jadi apa? Memberontak, jadi nakal karena merasa nggak diperhatikan, kurang kasih sayang dari orang tua.
Atau mungkin orang tua hanya bersandar pada usaha namun jarang doa. Kamu tak pilihkan sekolah Islam, pondok soleh, padahal orang tua jarang berdoa. Sebaliknya ustazah, sebaliknya kita lihat bahwasanya apa? Di sisi lain kita lihat yang mungkin orang tuanya itu ada orang tua yang kurang agamis. Dalam artian ada orang tua yang mensekolahkan anaknya di sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah umum. Namun ternyata atas taufik dan hidayah dari Allah, sang anak pun akhirnya menjadi baik dan menjadi soleh dan solehah. Bisa jadi yang sekolah umum, sekolah negeri bisa jadi lebih baik daripada yang mungkin fokus di sekolah agama. Namun ini bukan berarti kita istilahnya ngebosi mboten nggih. Cuma kita pengen mengingatkan bahwasannya tetap hidayah itu di tangan Allah. Yang bisa jadi apa ustazah? Yang bisa jadi tadi mungkin dia anak tersebut meskipun di sekolah umum, namun ternyata faktor teman, faktor pergaulan, faktor bacaan, akhirnya ya ikut ngaji. Maka ibrah, pelajaran yang diambil bahwasanya Allah adalah zat yang maha perkasa. Allah berkuasa mengatur segala makhluknya. Allah lah semata yang memberikan taufik dan hidayah. Dan manusia sangatlah lemah. Ini seperti keluarga seorang nabi nih. Keluarga Nabi seperti anak Nabi, seperti sinten istrinya Nabi Lut. Keluarga para nabi pun yang tinggal di lingkungan di keluarga para nabi pun apa? Ada yang keluarganya tidak beriman. Mungkin apa? Mungkin sebagian orang tua yang sudah berhijrah, berpikir keras, berjuang untuk mensekolahkan anak-anaknya di pondok pesantren atau sekolah-sekolah Islam, akan tetapi mungkin lupa, dia jarang berdoa, lupa untuk menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Allah Rabb yang mengatur seluruh jagat raya. Lupa gak berdoa, padahal Allah lah yang memberikan taufik dan hidayah. Di doa, kekuatan apa? Kekuatan doa agar anak itu menjadi apa? Soleh dan solehah. Lalu doa apa aja Ustaz yang perlu, yang sering untuk kita baca? Doa terbaik agar anak menjadi soleh dan solehah, doa terbaik adalah doa yang terdapat dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam surat As-Saffat ayat 100, yang mana Allah Ta'ala berfirman yang menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa untuk kesolehan keturunan beliau. Apa doa ampuh yang menjadi senjata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku anak yang soleh, anak yang termasuk dari orang-orang yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Sudahkah kita sering membaca doa ini? Rabbi habli minas salihin. Ketika mendidik anak mungkin susah diatur,
daripada emosi atau marah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi aslih dzurriyyati, ya Allah perbaikilah keturunanku, perbaikilah kondisi keadaan anak-anakku. Demikian pula doa yang lain, masih doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbi habli, Rabbi ja'alni muqimas salat, wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap yang menegakkan salat. Masya Allah, bagaimana Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Allah, wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak keturunanku menjadi orang yang menegakkan salat. Rabbana taqabbal du'a, wahai Rabb kami, kabulkanlah, perkenankanlah doaku. Akhirnya Masya Allah, keturunan Nabi Ibrahim menjadi apa? Nabi Ishak, Nabi Ismail. Nabi Ismail yang Masya Allah, Nabi yang sangat sabar. Ketika Ibrahim itu berkata kepada Ismail, ya bunayya, bagaimana beliau berkata, inni ara fil manam anni atbahuka fandur mada tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku telah bermimpi bahwasannya aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu, wahai ananda? Qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Bayangkan ini Nabi Ismail, kalau mau disembelih, Nabi Ibrahim sudah mengatakan, saya bermimpi menyembelihmu. Kita lihat bagaimana seorang Ismail, seorang anak yang taat, itu nggak kabur. Ya, kalau anak zaman sekarang mau disembelih orang tua kan ya sudah kabur duluan. Ini kita lihat bagaimana Nabi Ismail, beliau pasrah, mau disembelih, sudah siap disembelih, maka Allah ganti dengan kibas yang domba dengan kambing yang besar. Maka Nabi saja Nabi saja, Nabi Ibrahim itu bapak para nabi, bahkan termasuk ulul azmi, beliau aja nggak kurang-kurang dalam berdoa. Beliau semangat dalam berdoa, menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Namun sekali lagi, ustazah yang dirahmati Allah, tulisan ini ataupun doa ini yang bagaimana kita seharusnya semangat untuk menyertakan dalam doa-doa kita. Ini dengan harapan semata-mata semoga doa yang tulus tersebut terangkat ke langit, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya jangan sampai lupa berdoa dan tetap menyandarkan seluruh urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya apa Ustazah? Intinya adalah hidayah bukan di tangan kita, hidayah di tangan Allah. Namun kita tetap berusaha memaksimalkan ikhtiar usaha kita dengan mensekolahkan anak ke pondok-pondok pesantren, ke sekolah-sekolah Islam, usaha maksimal dan diimbangi dengan apa? Disertai dengan doa yang terus menerus, doa yang tak kenal lelah dan tak kenal bosan, senantiasa mendoakan kebaikan bagi anak keturunan kita. Sehingga ustazah yang terhormati Allah, ini mengingatkan bahwasannya
tidak ada yang mustahil di dunia ini ya. Tidak ada yang mustahil di dunia ini karena hidayah di tangan Allah. Ketika orang tua mungkin melihat anaknya susah diatur, atau mungkin ya melihat sesuatu yang susah untuk diperbaiki, maka tidak boleh berputus asa. La taqnatu min rahmatillah, la tayasu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Yang penting semangat berdoa dan bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah, rajin berdoa dan tidak bergantung pada usaha diri sendiri, karena di tangan Allah lah hidayah dan taufik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya. Intinya apa? Kita usahakan maksimalkan ikhtiar, usaha dan doa. Ya, doa dikuatkan. Ya, demikian Ustazah, semoga bermanfaat. Barangkali ada beberapa pertanyaan, masih ada waktu sekitar 4 menit, kita persilahkan. Iya, monggo. Yeah. Jika seorang anak itu ibunya sudah meninggal, terus dia mungkin ikut bersambung atau mungkin dia ikut ibu angkat begitu, apakah doa-doa itu tersebut juga bisa sederajat dengan doa ibu kandungnya itu? Masya Allah, pertanyaan bagus sekali. Di sini Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pahami bahwasannya doa ibu kandung itu tentunya tidak sama dengan doa ibu angkat. Kenapa? Karena tentunya kasih sayang, ketulusan dan harapan itu tentunya apa? Lebih besar dari doa seorang ibu kandung. Meskipun kita tidak menafikan juga ketulusan, keikhlasan ibu angkat tersebut, bisa jadi mustajab, bisa jadi mustajab, tapi apa? Tapi sekali lagi tentunya tidak sama dengan doa seorang ibu yang itu anak itu darah dagingnya, yang mengandung dalam rahimnya, yang ia lahirkan dengan berkorban nyawa, yang ia susui, yang selama 2 tahun yang ia rawat sejak kecil. Tentunya apa? Tentunya beda. Tentunya beda. Jadi dalam hadis itu disebutkan termasuk apa? Dakwatun mustajabatun adalah dakwatul walid ala waladihi. Dalam hadis ini adalah doa yang mustajab, itu adalah doa orang tua untuk anaknya. Dan yang dimaksud dalam hadis ini, orang tua di sini adalah orang tua kandung. Namun tidak menafikan bisa jadi doa orang tua meskipun orang tua angkat atau yang lainnya yang sudah dianggap anak sendiri bisa jadi juga mustajab. Ya, dengan sebab keikhlasan, ketulusan, kesungguhan dalam berdoa bisa jadi mustajab. Bahkan kan terkadang kita juga minta doa itu terkadang nggak hanya kepada orang tua, tapi orang tua itu jadi prioritas. Jadi sebelum istilahnya minta doa pada yang lain, ya, terlebih dahulu minta doa kepada ibu, minta doa restu, minta doa. Ya. Sehingga di sini bagaimana seorang anak itu berusaha membahagiakan orang tua, bagaimana
seorang anak itu menjadikan ibunya itu senang kalau melihat dia, ya. Sehingga tanpa kita minta pun ibu apa itu senantiasa berdoa. Kita mungkin ingat pernah kita sebutkan juga ya dalam kajian yang lalu, ada seorang ibu yang apa? Yang hadir dalam wisuda anaknya. Ini yang cerita seorang rektor di suatu universitas bercerita bahwasanya apa? Rektor tersebut bercerita ketika rektor tersebut di wisuda S1, sang ibu hadir dengan penuh bahagia, penuh kebanggaan. Terus ibu tersebut bertanya, "Nak, tahu nggak tadi ibu doa apa?" Ibu tersebut bertanya seperti itu. Dan ibu tersebut menjelaskan, "Tahukah nak, tadi ibu itu menangis, terharu kamu di wisuda. Dan ibu berdoa dalam hati, nak, kamu sekarang ini di wisuda. Ibu berharap nanti suatu saat kamu akan giliran mewisuda." Insya Allah doa ibu. Nah, kamu sekarang ini di wisuda. Suatu saat kelak ibu berharap kamu yang giliran mewisuda para mahasiswa. Itu dikisahkan oleh seorang rektor. Dan beliau ternyata perjalanan karir beliau S1, S2, S3, profesor, akhirnya jadi seorang rektor. Ini bagaimana doa seorang ibu? Meskipun ibunya ibadahnya itu biasa-biasa nih, orang yang awam, mungkin juga belum kenal sunnah, tapi keikhlasan, ketulusan, harapan yang besar ini. Sehingga ustazah yang dirahmati Allah, jika kita masih punya orang tua, punya senjata, punya bapak, ibu, maka kita usahakan senantiasa minta doa restu. Minta doa restu membuat mereka bahagia, sehingga dengan kerinduan kedua orang tua, maka apa? Akan menjadi sebab kesuksesan anak. Jadi banyak anak itu sukses karena apa? Karena baktinya dia kepada orang tua. Kemarin juga baru ada berita seorang TNI yang itu di Politeknik Poltek, yang itu Poltek apa? Angkatan Darat. Bagaimana seorang tentara tersebut, seorang lulusan TNI, sekolah 4 tahun dan di wisuda, ketika menyampaikan kesan dan pesan, Masya Allah, di situ ternyata beliau menyampaikan pesan dan pesan sambil menangis. Dan bagaimana menceritakan dulu apa? Dulu bahwasanya kecil itu sudah yatim, ditinggal bapaknya sudah wafat. Kemudian dia apa? Menafkahi. Beliau ketika bekerja di STM, ketika belajar, beliau sambil bekerja. Ketika pulang sekolah langsung jualan gorengan. Ketika jualan gorengan, kalau hujan itu tidak laku karena basah. Dan juga apa? Disambi dengan apa? Jadi kuli angkut-angkut beras di pasar dengan upah seadanya. Tapi beliau ingin membahagiakan ibu dan kedua adiknya. Akhirnya apa? Akhirnya beliau menjual motor yang sudah butut motor yang sudah lama, dan mendaftar di sekolah TNI Bintara. Akhirnya apa? Akhirnya diterima, padahal untuk sangat miskin, nggak punya istilahnya untuk perbekalan nggak ada. Tapi ketika itu berhasil menyandang sarjana teknik pertahanan nih. Ini menunjukkan bahwasanya kesuksesan seorang anak itu sangat apa? Sangat dipengaruhi ataupun sangat tergantung bagaimana berbaktinya dia kepada kedua orang tua.
Sebaliknya, anak yang tidak perhatian dengan kedua orang tuanya, maka sangat jauh kebahagiaan darinya. Demikian Ustazah yang terhormati Allah. Untuk mana pertanyaan atau cukup? Mertua tetap beda. Beda. Di dalam hadis ini doaul walid ala waladihi. Tetap beda, keikhlasan, ketulusan, kasih sayang, harapan beda. Jadi di sini dan juga apa yang pahala mengalir nanti mengalirnya kemana? Ke orang tua kandung. Jadi doa mertua pun juga beda. Meskipun juga tadi tidak menafikan ya, doa mertua bisa juga mustajab dengan keikhlasan, kesungguhan. Nah ini kalau seandainya sudah nggak punya ibu kandung sudah meninggal, maka ya bisa minta doa ke ibu angkat atau ibu mertua yang di situ apa? Yang biasanya mendoakan dengan penuh ketulusan, keikhlasan, nggak mengapa. Karena itu yang masih kita miliki. Jadi itulah nih bagaimana dahsyatnya doa seorang ibu. Dan kita pun Ustazah tidak perlu istilahnya diminta anak untuk mendoakan, kita harus senantiasa mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Bagaimana? Cukup nih? Ya, demikian Ustazah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya kita kuatkan kekuatan doa tersebut, kita maksimalkan karena kita tentunya nggak hanya bersandar dengan usaha kita, ikhtiar kita, namun kita harus bersandar dan bertawakal kepada Allah dengan menguatkan doa kita. Demikian semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita sehingga mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita dzurriyyah yang keturunan yang soleh dan solihah, yang menyejukkan pandangan, yang kelak bisa mengangkat derajat kita di akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.